Ya, Anda kembali bersama kami dalam Pro Kontra. Saya kembali ke Pak Nasih nih ya, menyoroti politik dan mungkin juga hukum. Karena kan banyak mengatakan justru entah ini kemajuan atau kemunduran begitu di salah satu pihak, di salah satu sisi kemajuan, tapi di salah satu sisi yang mengatakan ini seperti kembali politik kita ini banyak merasakan lebih gaya Jokowi ini seperti gaya ke Orde Baru begitu. Ya, makanya saya mau lanjutkan tadi itu dalam konteks tadi konsolidasi politik. Dengan segala tadi itu potensinya tadi itu dibantu orang-orang di sekelilingnya tadi, dan saya kira justru bukan pengaruh Jokowi di sini sangat kecil ya, tapi ada kekuatan-kekuatan lain yang mereka berkepentingan sehingga ada di situ dan kemudian mengkonsolidasikan itu sehingga mereka mendapatkan keuntungan ya. Keuntungannya bisa macam-macam ya, keuntungannya bisa kekuasaan, bisa yang lain-lain lah gitu. Nah tadi itu saya kan bilang bahwa dua aspek ya. Yang pertama politik dalam arti kekuasaan tadi itu, mencapai kekuasaan, meraih kekuasaan, tapi mau digunakan untuk apa? Ya kekuasaan ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk menyejahterakan rakyat kan tentunya. Nah itu bisa kita ukur dari janji-janji Jokowi, dari nawacita, kemudian diturunkan program-programnya itu. Nah kalau kita lihat dari situ, maka kelihatan bahwa ada banyak sekali janji Jokowi yang tidak dilaksanakan, belum nampak, dan bahkan justru keberpihakan pada orang-orang yang mestinya dia berpihak kepadanya, kepada mereka ini justru tidak terlihat. Misalnya pada petani, karena saya petani juga ini. Misalnya harga ini kan sekarang rusak semua. Misalnya dari sektor pergulaan misalnya ya, gula hancur. Kemudian bawang yang terakhir nih, bawang itu hancur juga. Nah, kenapa demikian? Karena impor dari luar itu gila-gilaan misalnya. Padahal janji Jokowi kan tidak demikian. Janji Jokowi itu memperkuat tadi itu sektor pertanian, menciptakan 1 juta lapangan pekerjaan. Tapi dalam konteks ini tidak nampak itu keberpihakan Jokowi. Dan dalam konteks ini bisa dikatakan gagal itu ya. Baik. Dan masih banyak lagi janji-janji lainnya mungkin ke Pak Ifdal ini ya, karena sempat beredar lah memenya begitu ya. Ada 10 janji Jokowi, mulai dari katanya tidak mau menambah utang begitu ya, menambah lapangan pekerjaan, kemudian akan memperkuat KPK dan lain sebagainya, yang tampaknya arahnya justru berseberangan saat ini. Ya memang begini kan, apa yang disebut tadi dengan nawacita itu kan memang visi politik dari presiden ya, yang ditawarkan pada saat Pilpres, dan itu kemudian dituangkan ke dalam program-program yang ada di kementerian-kementerian, sehingga itu menjadi program prioritas di tiap kementerian yang ada di tiap KL. Nah memang dalam perjalanan 3 tahun ini memang tidak semua bisa dicapai dengan segera semua janji-janji itu. Tapi yang paling tampak sangat nyata keberhasilan atau pemenuhan janji itu ada yang tampak lebih jelas, yaitu berkaitan dengan infrastruktur, connectivity ya, bagaimana dia membangun connectivity antar pulau ini, karena itu yang sangat jauh, yang sangat dirasakan oleh masyarakat secara luas, yaitu tadi infrastruktur, bagaimana dia membangun tol laut, membangun pelabuhan-pelabuhan, apakah bandara, apakah laut dan sebagainya. Itu 3 tahun ini terlihat dengan jelas. Jalan di Sumatera sudah ada, jalan di Sulawesi, di Papua. Nah, tentu karena ada konsentrasi pada satu tempat, membuat di tempat lain ada kekurangan. Nah itu memang disadari oleh pemerintah saat ini. Nah 2 tahun ke depan itu diharapkan apa yang kurang pada 3 tahun yang berjalan ini, itu akan bisa dicapai. Nah tentang gula, kemudian bawang dan juga minyak dan sebagainya, itu kan sudah dicoba ditangani oleh presiden dalam 3 tahun ini. Misalnya bagaimana dia merubah kebijakan-kebijakan. Janji swasembada pangan itu juga belum. Iya, itu sudah Menteri Pertanian dengan sungguh-sungguh melaksanakan itu, dan itu menimbulkan pergesekan yang sangat tajam kan. Kita lihat dalam konteks beras yang mencuat kemarin, ada penggerebekan terhadap gudang beras yang itu menimbulkan debat lah di masyarakat terkait dengan polisi
memblok masuk ke dalam gudang dan mempeslah itu. Nah itu tentu itu sangat sensitif karena itu beras. Tapi itu kan usaha dari pemerintah saat ini untuk menangani kembali tata niaga baik beras, gula dan sebagainya itu agar tidak ada monopoli sehingga harga gula, harga beras dan yang pokok-pokok itu tidak terlalu mencekek masyarakat. Bayangkan aja gula yang harganya sampai 11.000, 12.000, padahal harga dasarnya mungkin hanya sekitar 1.000 atau 5.000, tapi dijual ke konsumen terakhir menjadi 12.000 misalnya. Nah itu yang coba ditata ulang oleh Presiden sekarang ini melalui Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan. Ya tapi mungkin belum dirasakan ya pengaruhnya. Karena memang itu kan melawan satu tatanan industri yang sudah mapan. Pemerintah ini menghadapi industriawan yang sudah berkembang di masa proteksionisme berjalan. Baik. Nah untuk memangkas ini memerlukan seni tersendiri dari pemerintah agar pasar tidak kolap gitu kan. Jadi makanya kalau seperti ini aja membubarkan Petral itu kan menghadapi satu perlawanan yang sangat dahsyat dari pemerintah. Nah itu bisa menimbulkan ketegangan politik juga kalau tidak ditangani dengan hati-hati oleh pemerintah. Baik, ini kalau dari Golkar mungkin menyoroti dari segi hukumnya ya, ini karena memang pemimpinnya begitu ya bermasalah dengan hukum dan akhirnya bebas juga. Demikian kalau menyoroti dari segi hukum, ada dua PR besar yang mencolok mata lah setidaknya selain EKTP, ini juga penuntasan kasus Novel Baswedan. Oke. Dan masih banyak lagi kasus-kasus lain yang masih menjadi PR karena KPK pun dianggap menangkap yang begitu. Iya, kita harus membedakan mana wilayah kekuasaan eksekutif dan mana wilayah kekuasaan legislatif ya. Bahwa Partai Golkar dengan sikapnya terhadap KPK terkait dengan kasus angket KPK, saya kira itu adalah domain dari eksekutif, legislatif begitu. Kita sama sekali tegaskan di dalam kemarin kita seminggu yang lalu rapat pleno DPW Partai Golkar menyatakan sama sekali kita tidak bermaksud untuk memperlemah KPK Partai Golkar ya. Kenapa demikian? Karena kita ingin bahwa KPK nggak boleh menjadi lembaga super body gitu. Dia harus tetap diawasi oleh kekuasaan legislatif dan oleh karena itu maka kalau mau menyapu lantai tentu sapunya harus bersih juga gitu supaya lantainya juga bersih begitu, kira-kira begitu logika yang ingin dibangun oleh Partai Golkar. Oleh karena itu tentu KPK juga tidak boleh tidak boleh alergi juga terhadap pengawasan yang dilakukan oleh DPR terutama. Nah terkait dengan itu tentu Pak Jokowi tidak bisa melakukan intervensi terhadap proses yang terjadi di wilayah legislatif. Dan Pak Jokowi kan beberapa kali menyatakan bahwa saya tidak mau ikut campur persoalan internal legislatif. Itu sesuatu yang wajar saya kira ya. Dan tapi sebenarnya kita tahu ya kan panglima tertinggi sebenarnya dari kepolisian ya. Ya tidak juga di dalam konteks KPK kan Pak KPK sendiri kan memiliki independensi. Dalam kasus Novel Baswedan karena kita ingat di SBY dulu kan membentuk tim 9 ketika ada konflik seperti itu. Kita harus bedakan mana domain hukuman. Saya bukan ahli hukum tapi saya bisa memahami kenapa misalnya Pak Jokowi tidak bisa intervensi kasus yang terjadi dengan misalnya Novel Baswedan begitu. Karena proses yang dilakukan oleh kepolisian kan juga tidak bisa diintervensi begitu saja. Ya, kalau bukan intervensi tentunya, tetapi kalau sudah masuk dalam wilayah penyelidikan. Membentuk tim pencari fakta begitu kan. Nah kan jadi poin saya adalah begini, tentu kita harus bisa membedakan ya mana yang menjadi wilayah atau domain eksekutif, mana yang menjadi wilayah legislatif. Nah tidak semua kita harus persoalan yang menyangkut dengan apapun di negeri ini harus dikembalikan kepada Pak Jokowi. Itu menurut saya tidak. Ini tentunya juga. Bukan apapun ini masalah. Ini adalah masalah besar yang menjadi sorotan publik ya saat ini. Kita harus break dulu, kita lanjutkan lagi pemirsa setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali.